beliau menikah, memang menjalin hubungan sama saya dari 2017 sampai 2019 akhir. Itu ya memang dalam konteks hubungan itu di awal saya udah bilang kalau saya janda anak 3 akan jadi konflik kan nantinya gitu. Dia bilang enggak, itu urusan saya, yang penting kamunya juga nurut apa segala macam. Akhirnya berjalan pacaran lama. Terus setahun saya minta dong dikenalin sama keluarganya karena udah lumayan lama gitu. Jadi kenalan itu kan bukan harus menikah ya. Paling enggak saya tahu respon keluarganya kalau memang nggak suka atau belum setuju, saya ngerti karena saya ada anak gitu loh. Kalau emang belum setuju kan saya bisa mundur gitu. Tapi dia belum, nanti aja sampai akhirnya kan kedalaman. Jadi apa maunya ya saya turutin aja. Nah di 2019 saya emang ada hal, kita ada cekcok tapi bukan hubungan sebenarnya, bukan masalah dia belum nikahin saya atau belum, tapi ada masalah ekstern yang memang berhubungan dengan bisnis yang memang dijalanin dia dan itu menggunakan diri saya gitu. Nah akhirnya kita break daripada nanti gini deh, selesai dulu urusan bisnis karena yang jadi bulan-bulanan tuh saya. Jadi setiap kali dia tertekan itu jadi marahnya ke saya, marahnya ke saya. Jadi kita break tuh waktu itu. Nah di 1 bulan break itu dia jadi pejabat itu gitu. Ngajak balik, ketemu dong gitu kan. Aku mau pindah nih gitu kan, ini kan juga usaha kamu, doa kamu gitu. Ya saya jawab, saya bilang selamat atas penjabatan barunya, saya bilang gitu. Terus kalau emang mau balik serius, bawa saya ke keluarga. Ya kita aku pengen bukti dari dia gitu. Nyata enggak kok pakai syarat-syarat kayak gitu. Enggak usah lah kayak gitu, kalau mau balik ya balik aja gitu loh. Ya saya nggak mau dong, dan dia juga kan cuma di chat minta baliknya, nggak ke rumah. Kadang kan 3 tahun loh pacaran, hampir 3 tahun waktu itu. Nah akhirnya setelah itu ya udah kita sering komunikasi karena hal-hal bisnis belum selesai. Nah di bulan November 2019 ada kejadian yang saya nggak bisa cerita, itu sangat privasi buat saya sama dia. Itu kejadian yang sangat membuat saya terpukul banget gitu loh, karena menurut saya gila, aku nunggu loh bukti kamu untuk membuktikan kamu sayang sama saya, ternyata kamu memperlakukan ini sama saya gitu. Akhirnya saya tekan, mulai sekarang tolong diberesin urusan-urusan yang menyangkut. Akhirnya dia nenangin saya lagi, aku tuh sayang sama kamu, udah pokoknya beresin dulu urusan ini, ntar kita bicarakan lagi soal hubungan. Sampai Januari tanggal 12 itu dia masih ngajak ketemu untuk makan, ya untuk sekedar inilah ngebahas yang itu dia udah mencicil beberapa pekerjaan yang udah membereskan lah sedikit-sedikit di bulan Januari. Harapan pasti ada dong, Mbak. Yang namanya saya juga walaupun dibilang saya kesel, saya benci, tapi saat itu saya masih sayang gitu kan. Saya berpikir ada dia tuh mukjizatnya, coba bawa yuk kita bawa ke keluarga gitu. Ternyata tanggal 12 itu masih ngajak ketemu, saya di Singapura, saya nggak bisa. Akhirnya di tanggal 15 apa 17 itu saya dapat foto dia jalan sama selebgram yang nikah ini. Akhirnya saya telepon, nggak diangkat-angkat, saya bilang, saya ancam, kamu nggak mau respon saya akan telepon nih si calon istrinya gitu, saya akan ngomong gitu, tolong diberesin. Akhirnya dia respon, yaudah aku akan beresin semuanya urusan ini gitu. Di Februari akhir itu baru beres. Cuman yang saya sedihkan bukan masalah dia nikah, Mas gitu. Dia nikah gak apa-apa, orang memilih lebih baik, dia lebih muda, lebih kaya, lebih cantik, itu haknya beliau. Tapi tolong hargai 3 tahun yang lalu dong, datang dong ke rumah, ucapin pamitan dong, terima kasih dong sama saya dan anak-anak, saling menguatin saya dong. Ya udah, kita bukan jodoh, semoga kamu dapat yang lebih baik. Saya tunggu itu, saya merasa bahwa saya perlu itu gitu loh, untuk juga menjelaskan ke anak-anak saya gitu. Tidak ada, akhirnya ya udahlah, saya wise aja. Di tanggal 14 dia share video prewed, saya ucapin, saya berbesar hati, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, terima kasih udah hadir dalam hidup saya. Dihapus sama dia. Akhirnya ya udah, tanggal 19 saya udah rencana ke Amerika, saya menenangkan diri di Amerika waktu itu. Udah sama temen saya juga udah tiket, udah ready mau berangkat, ternyata corona kan. Saya pending, makanya saya kaget, kok dia tetap persepsi ya, apa nggak masalah itu nanti gitu. Akhirnya tetap ya udah, saya wise aja, makanya saya juga tulis status di Instagram saya, pernah kalau saya datang ke kawinan mantan, kira-kira dia lebih serem mana ya sama virus corona, saya bercanda gitu kan. Dah akhirnya terus berjalan hari, ya udah setelah dia nikah saya udah biasa aja, ya udahlah. Terus saya tenangin anak saya juga,
anak saya posting tidak ada yang bisa merampas kehangatan kita semua dari kubu gitu. Anakku udah nguatin aku banget sampai aku dengar di berita dia viral tanggal 2 April ya kalau nggak salah, itu pas ulang tahun anak saya, pas hari ulang tahun anak saya tuh. Ya udah akhirnya banyak yang mention, yang tahu saya berpacaran kan juga ada teman-teman sahabat ada di akun gosip segala macam mention saya, ya saya sempat bales ya memang pacar saya gitu. Akhirnya wartawan semua tanya, ya saya bicara, wajarlah saya mengungkapkan keluh kesah saya gitu. Memang sedekat apa sih sama anak mungkin? Dia paling deket sama anakku yang laki ya, kecil ya, karena yang dua kan udah pada gadis-gadis, nggak terlalu deket-deket banget karena memang dia orangnya bukan tipe yang gampang deket sama orang, tertutup sekali orangnya, tapi deket lah. Akhirnya pernah jalan-jalan keluar bareng, jalan makan bareng, ulang tahun anak-anak juga bareng, ya namanya 3 tahun lah. Tapi Mbak sendiri tahu nggak sih Mbak ketika ada kabar beliau menikah itu? Oh tahu dong, kan teman saya, sahabat dia, sahabat saya juga, jadi sebenarnya tahu. Dan saya nggak diundang. Saya sempat bilang sama sahabatnya, saya datang aja lah gitu. Teman-teman bilang nggak usah nyakitin diri sendiri, nggak usah bikin masalah nanti ada keributan atau apa. Ya saya kan mau datang bercanda-bercanda lah. Tapi akhirnya bilang saya nggak datang. Emang corona lagi gimana kan. Dan saya dengar juga di undangannya nggak banyak yang datang sih. Dia keluarga sama ya pokoknya teman-teman saya yang tahu hubungan saya sama dia jarang yang datang gitu. Tapi memang diundang. Siapa? Saya? Enggak diundang. Enggak, boro-boro diundang mah ditelepon aja kan aku enggak. Oke, tapi hingga saat ini ada komunikasi lagi atau sudah selesai begitu saja? Enggak ada komunikasi lagi sejak dia yang aku bilang Februari akhir itu tidak ada komunikasi. Saya chat pun enggak dibales. Saya telepon, saya tuh telepon bukan mau gangguin enggak. Saya cuma bilang ada hal yang sedikit pekerjaan itu kan udah diberesin sama dia. Gantian saya yang harus menyelesaikan surat menyuratnya gitu. Dia gitu. Tapi dia nggak respon, dia kirim supir untuk ambil. Saya bilang urusan ini adalah urusan penting, saya nggak mau menyerahkan hal-hal yang penting ke orang suruhan. Suruh dia datang atau suruh telepon saya, suruh telepon langsung saya mau ngomong. Dia nggak lakuin itu. Bisnis apa sih kalau boleh tahu? Ya adalah Mbak, nggak perlu dibahas, pokoknya bisnis karena nggak inilah, pokoknya adalah pekerjaan melibatkan saya dan dia. Tapi bener nggak Mbak, beliau itu punya utang senilai 4 miliar dengan Mbak? Wah, ada begitu, jadi nggak mau nyebutin nominal, nggak mau bahas. Intinya itu utang pekerjaan maksudnya. Gitu bukan utang yang lain berarti Mbak ya? Ya nggak ada. Maksudnya pekerjaan itu udah diberesin. Hal-hal yang menyangkut itu semua, saya nggak bisa bicara detail ya. Di bulan Februari akhir. Jadi dia menyelesaikan segala hal-hal yang belum selesai, yang melibatkan nama saya, itu di bulan Februari akhir, 1 bulan sebelum dia nikah. Oke, ada lagi tanggapan orang tua dari gini loh, pacaran 3 tahun tuh yang lucunya, dia tidak pernah mau kenal keluarga saya, dan saya tidak dikenalin dengan keluarganya. Keluarga saya tahu saya pacaran, tapi karena mungkin maaf ya, saya single parent, saya janda, rumah saya juga udah misah sendiri, jadi mereka tuh nggak terlalu mungkin namanya orang janda itu kan udah memerdekakan hidupnya, apalagi saya emang hidup sendiri, yang kain sendiri, dan saya juga mensupport keluarga saya. Jadi keluarga saya tuh yang apa kata saya gitu ya, kalau diundang mana pacar kamu, kok nggak datang acara, lagi sibuk, tante lagi sibuk, kan namanya juga dia abdi negara, jadi pekerjaannya tuh waktunya nggak tetap ya. Oh ya udah, salam aja ya. Tanggapan semua keluarga coba bilang sabar, mungkin ini yang terbaik. Keluarga saya cukup bijak sih. Tapi pernah ketemu sama keluarganya nggak Mbak? Nggak pernah. Saya dijanjikan dari pacaran 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, nggak pernah dibawa. Tapi udah pada tahu, semua keluarga udah tahu. Keluarga dia tahu, keluarga saya tahu, keluarga dia tahu, tapi tidak pernah ada yang minta saya datang. Mungkin tergantung si cowoknya kan, namanya juga belum si cowoknya bawa gitu. Tapi ada mencoba komunikasi dengan si istrinya itu? Udah aku coba komunikasi saat dulu waktu saya dengar kabar dia jalan, si F-nya ini nggak susah komunikasinya, jadi saya ini karena jujur saya pengen cepet beres, karena kan ini apa sih, hati ya gitu loh, semakin beresnya lama saya semakin nggak move on gitu. Itu aja sih, tapi itu juga responnya cuma 1 kali, selebihnya kesini dia udah nggak pernah respon lagi. Mungkin mereka ada komitmen lah atau apapun. Nah Mbak, setelah beliau melangsungkan pernikahan di tengah wabah corona ini kan, beliau kan dimutasi nih ke Polda Metro nih Mbak. Tanggapan Mbak seperti apa nih, sebagai mantannya nih Mbak? Ya
ya saya sih cuma doain terbaik. Heeh. Ya prihatin sebenarnya. Soalnya selama 3 tahun itu kan kita mensupport dia. Alasan tidak mempublis karena berhubungan dengan pekerjaan. Support, saya doa, ikhtiar, pokoknya mudah-mudahan dia jadi posisi yang bagus. Anak-anak saya puasa Senin Kemis juga doain Dedi, kan manggilnya Dedi. Doain Dedi semoga dapat posisi yang bagus, kerjaannya lancar. Tiba-tiba dalam hitungan bulan, hitungan hari itu ya jadi seperti itu. Ya saya udah angkat tangan karena selama yang berjuang 3 tahun itu mendoakan ya kami gitu loh, ya teman-teman semua, orang tua dan sebagainya. Ya prihatin, semoga bisa menyelesaikan semua dengan baik, disiplinnya lebih ditingkatkan lagi, banyak berdoa dan ya lebih banyak kalau melakukan suatu kebaikan, lebih baik menyelesaikan hal-hal yang baik, diselesaikan dengan baik-baik gitu, jadi membawa keberkahan gitu loh. Poinnya itu aja sih. Berarti bisa dibilang tanpa ada kata putus ya? Kata putus yang kalau kita lagi berantem gimana sih, di telepon atau gitu kan udahlah ini, tapi untuk resminya dia memutuskan saya secara baik-baik datang ke rumah ketemu anak-anak itu nggak ada. Tinggal bersama juga tidak? Setiap hari sama-sama sih, cuman nggak tinggal sama-sama. Jadi kalau pagi saya antar dia ke kantor, sore saya jemput, kita makan bareng terus dia juga ke rumah main sama anak-anak gitu, liburan juga ya pernah sama anak-anak, terus pulang malam gitu aja sih Evi. Tapi setiap hari Oke. Oke. Siap kalau gitu. ya. Oke.